Terima kasih.
jalan kebenaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba mau menaburkan kebenaran firman-Mu, apa yang ada di isi hati-Mu Tuhan. Biar semua ini Tuhan alih di dalam pemberitaan ini ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua yang hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Yesua Masih. Haleluya. Amin. Salam. Saudara diberkati Tuhan dengan penyembahan ini. Haleluya. Ya. Mari kita buka firman Tuhan yang saya kutip di dalam Markus 11. Markus 11 ayat 22 sampai dengan 24. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi." Ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Amin. Firman Tuhan yang datang pada sore hari ini saya beri judul Effective Prayer atau doa yang efektif. Mungkin saudara berpikir, kenapa ada doa yang efektif lagi? Bukannya kita ini setiap kali datang kepada Tuhan kita berdoa. Tapi ada memang doa yang bilang doa efektif itu adalah doa yang memang kita doakan secara sungguh-sungguh dan terfokus. Itu dia yang dinamakan doa efektif. Doa adalah nafas kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita berdoa. Amin. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, ngapain kita mau berdoa? Ya. Inti dari firman ini adalah percaya. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kepercayaan mereka itu pada saat mereka keluar, Tuhan membawa keliling-keliling mereka di padang gurun itu untuk membuktikan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak sampai menempuh tempat perhentian mereka, yaitu di tanah Kanaan. Tanah Kanaan, firman Tuhan mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang kaya, berlimpah susu madunya. Itu adalah tempat perhentian bagi bangsa Israel pada waktu itu. Doa juga adalah percakapan kita dengan Tuhan. Doa adalah memohon, meminta, dan menerima dari Tuhan. Mengapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Seperti itu tadi yang saya katakan. Karena kita percaya pada saat kita meminta kepada Tuhan, Dia akan memberikannya. Amin. Sekarang kita akan belajar bagaimana atau apa yang dikatakan doa yang efektif itu. Ya. Doa yang efektif. Yang pertama, doa efektif adalah doa yang sungguh-sungguh atau doa yang terfokus. Atau istilah lain, doa efektif adalah doa yang dapat memberi pengaruh dan dampak dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang yang sudah berdoa, tapi dia seperti ini. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, tapi saya tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, tapi apa yang saya doakan tidak pernah Tuhan menjawab.
Sebenarnya bukan Tuhan tidak menjawab. Kalau Tuhan tidak menjawab berarti Tuhan itu mati dan tidak berdaya. Pada saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, hari ini saya mau bayar utang saya, hari ini saya mau bayar kos saya, hari ini saya mau bayar uang sekolah. Tapi apa? Saudara belum menemukan sesuatu dari Tuhan atau jawaban dari Tuhan. Kita kembali ke diri kita. Kita introspeksi diri, apa yang salah yang sampai saat itu Tuhan tidak bisa menjawab doa kita. Jadi sebelum saya menjawab ini, saya memberi contoh doa yang efektif itu yang bagaimana, saudara. Kita buka di Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Bagaimana? Maaf Bapak Ibu ya, saya tidak bawa apa kitab karena apa sedikit ada halangan ya. Jadi pada saat saya membaca kitab mungkin agak rabun-rabun sedikit. Yakobus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Doa yang efektif itu doa yang bagaimana? Kita melihat di sini, kita garis bawahi bahwa doa yang efektif itu adalah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh dan kita percaya, kita akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita cuma sekedar berdoa datang kepada Tuhan, tidak mengoreksi diri kita sendiri, apa jadinya? Jangan salahkan Tuhan kalau doa saudara tidak terjawab. Amin. Saya belajar juga tentang doa ini sudah lama sebenarnya. Kenapa Tuhan doa saya tidak dijawab-jawab? Saya minta sesuatu, Tuhan tidak jawab-jawab. Tapi setelah saya merubah yang saya doakan tadinya seperti ini, saya rubah menjadi seperti yang ini. Apa yang dikehendaki Tuhan? Sebentar kita akan belajar bersama-sama. Jadi doa yang efektif itu adalah doa yang didoakan dengan sungguh-sungguh, seperti Elia ini. Elia bukan robot atau malaikat. Elia itu sama dengan diri kita, adalah manusia biasa. Tapi pada saat dia datang kepada Tuhan, dia memohon dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Elia minta supaya hujan jangan turun. Tuhan mendengar. Dan selama 3 tahun dan 6 bulan hujan itu tidak turun. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita memiliki doa yang efektif itu, doa yang seperti ini, jangan kita datang kepada Tuhan cuma mau menuntut saja ya. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah lipat kaki sampai keram-keram, Tuhan kenapa saya tidak pernah doa saya dijawab, gitu ya. Tapi kalau kita mengoreksi diri kita sendiri, penyebabnya apa Bapak Ibu ya? Yang satu, penyebabnya adalah dosa. Kita lihat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini penghalang-penghalang doa Bapak Ibu ya. Apa sih penyebabnya sehingga doa kita itu kadang tidak dijawab, bahkan agak lama seperti itu. Kita akan melihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengarkan ialah segala dosa. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, kita punya Tuhan itu adalah Bapa yang kudus ya. Tidak sembrono kita datang kepada Tuhan ya. Kita harus mengerti dulu yang kita sembah, yang kita mau datang kepadanya Bapa yang kudus.
Jadi kita harus datang dengan kekudusan, ya. Amin. Jadi pada saat kita datang dengan kekudusan, minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya selama ini, saya sudah bersalah kepadamu. Kata Ayub, saya ingin berdamai dengan Tuhan, ya. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita berdamai. Datang kepada Tuhan, apa yang ada di isi hati kita yang tadinya kita tidak suka kepada orang itu, usahakan kita bisa suka, kita ampuni. Pada saat kita ada dendam di dalam diri kita, datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Saya percaya doa saudara akan dijawab Tuhan. Amen. Yang kedua, apa sih yang membuat doa kita lama dijawab Tuhan ataukah tidak dijawab sama sekali? Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Garis bawah, salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kita meminta kepada Tuhan apa yang kita ingin di dalam diri kita, ya. Kadang kita bilang, Tuhan, saya mau yang ini, tapi tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Apa jadinya Bapak Ibu, ya? Otomatis jangan salahkan Tuhan kalau doa saudara tidak dijawab. Di sini dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerimanya apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoanya apa? Yang kamu minta itu untuk menghabiskan atau memuaskan hawa nafsu. Jadi kadang doa kita itu tidak terjawab oleh Tuhan, ya. Di sini saya membukakan arti doa supaya kita ini bisa tahu. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali, ya. Jadi saya mau bawa saudara supaya bisa mengerti. Jangan asal-asalan datang kepada Tuhan berdoa. Kalau tidak dijawab, nuntut terus nuntut. Paling kalau Tuhan mau mengatakan, kau menuntut saya, tapi apa yang pernah kau lakukan terhadap saya? Apakah itu sudah memuaskan hati saya? Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sembrono untuk datang kepada Tuhan. Melakukan penyembahan juga kita harus tahu, Bapak Ibu, tidak salah-salah, ya. Kita salah-salah. Saya diberikan ini kepada Tuhan. Sebenarnya saya punya catatan itu adalah sikap orang percaya, ya. Tapi kenapa saya bawakan ini? Itu sikap orang percaya waktu saya mau bawakan, saya pelajari itu mulai baru diberitahu Pak Kris bisa melayani. Itu saya sudah buat memang berdoa sama Tuhan, Tuhan apa? Sampai saya biasa bingung, sakit kepala apa. Ternyata baru kemarin Tuhan tunjukkan, tadi pagi Tuhan tambahkan poin, ya. Cuma Tuhan apa yang saya mau sampaikan ini kepada. Rupanya kenapa Tuhan memberikan doa sama saya? Padahal Tuhan mengatakan di saat ini banyak orang yang kurang berdoa. Saya percaya di tempat ini tidak ada seperti itu, amin. Kurang berdoa dikarenakan apa? Karena kesibukan masing-masing, ya. Kadang pulang kerja sudah ngantuk, tidur. Bangun, kadang tiba-tiba bangunnya itu sudah mau kerja jam 8, mulai lagi berkata, aduh tidak sempat saya berdoa ini mati, buru-buru apa. Akhirnya lupa. Kebiasaan satu kali dikerjakan itu akan membuat sering-sering kita lupakan Tuhan. Sekarang dunia itu menyibukkan kita supaya kita itu lupa melakukan keintiman dengan Tuhan. Keintiman itu Bapak Ibu, ya, masih bisa terputus, tapi kalau melekat di hati Tuhan itu susah putusnya, kan? Kita bisa ambil contoh kalau kita lengketkan di dinding sebuah gambar dengan lem yang memang tidak bisa terlepas, melekat. Coba kalau dibuka, pasti kalau bukan terkelupas ada yang berusaha Bapak Ibu, ya. Usahakan saudara kita ini punya melekat di hati Tuhan, ya. Kemarin kami ada persekutuan batu penjuru. Kami membahas tentang ucapan syukur.
Memang ucapan syukur itu sangat sulit kita lakukan kalau kita punya masalah, ya. Sulit sekali. Tapi pada sewaktu kita diberkati, wah, kita lebih dahulu melompat-lompat, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi pada saat masalah itu datang, ucapan syukur itu kurang lagi, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu tujuannya apa, Bapak Ibu. Tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu untuk memurnikan iman saudara, supaya lebih lagi mengenal Tuhan yang kita sembah, ya, bukan Tuhan yang asal-asalan, ya. Jadi Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi supaya kita menjadi dewasa. Bukan dibilang dewasa umurnya, kalau dibilang umur saya sudah hampir mencapai 60-an, ya, 60-an. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu membawa saya lebih semangat di dalam Tuhan, yang dalam artinya memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap mengucap syukur. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Dan yang ketiga yang membawa kita sehingga doa kita tidak terjawab ataukah sangat lama, ya, lama dijawab. Yang kita baca Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Kita mundur sedikit di ayatnya yang 1. Banyak ayat, banyak berkat. Yakobus 1 ayatnya 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang ketujuh, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, orang yang bimbang, Bapak Ibu, ya, orang yang bimbang itu yang saya katakan orang yang ragu-ragu, orang yang khawatir. Istilah rohaninya yaitu orang kurang percaya, ya. Usahakan pada saat kita berdoa, hati kita itu harus percaya, jangan bimbang, ya. Kalau kita bimbang, itulah intinya kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jangan bimbang, Bapak Ibu, ya. Doa. Saat ini saya tekankan kita doa. Jangan membiarkan iblis merampas sesuatu dari kehidupan kita, ya. Doa. Nah, doa itu sebenarnya simple, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan masuklah ke kamar, kuncilah, berdoa. Dalam arti firman Tuhan ini mengatakan pada saat kita berdoa berhubungan dengan Tuhan, tidak selamanya kita kunci kamar. Dalam arti kita dengan Tuhan itu tidak kelihatan dengan orang, yang gitu. Kalau kita masuk sendiri di kamar, pada saat kita masuk di kamar kita kunci, sampai tidak yang tahu ada berapa orang di dalam. Sebenarnya ada 2 orang, kita dengan Tuhan, ya, pribadi kita dengan Tuhan. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, di dalam pekerjaan kita, di dalam jalanan, saya tukang ojek, Bapak Ibu, ya. Jadi di jalanan hubungan saya, doa saya itu kadang saya panjatkan kepada Tuhan. Tapi ya puji Tuhan, saya tidak pernah menabrak orang atau saya tidak pernah ditabrak, ya. Pujian penyembahan kita kerjakan dimanapun bisa sebenarnya. Jangan menganggap pada saat kita datang ke gereja, disitulah pusatnya kita menyembah. Padahal sebenarnya pusatnya menyembah itu adalah pribadi Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, pada saat itu doa kita yang dinamakan doa yang masuk kamar itu adalah pribadi kita dengan Tuhan yang tidak nampak kepada orang lain, ya. Jangan kayak orang Farisi, imam-imam berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang, memakai baju yang panjang, jubah yang panjang. Tapi apa artinya, ya? Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan meminta pengampunan sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Nah, inilah penghalang untuk kita, doa kita
tidak terjawab atau lama dijawab atau tidak dijawab sama sekali. Ada 3 kebenaran tentang doa yang efektif. Nah, di sini saya akan memberikan firman. Ada 3 tentang doa yang efektif ya. Pertama kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Satu Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, Bapak Ibu ya. Makanya kebanyakan orang itu meminta atas kehendak kita diri sendiri, bukan atas kehendak. Percaya pada waktu kita berdoa atas kehendak Bapa di surga, apa saja yang Bapa ingin kerjakan dalam hidup kita ini ya. Saya percaya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kejahatan ya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tidak mungkin Dia merancangkan kita anak-anaknya yang Dia kasih, Dia mau merancangkan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak diberkati atau kemiskinan. Tidak sama sekali Bapak Ibu ya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Yang kedua, kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 15. 1 Yohanes 5 ayat 15. Naik satu ayat. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, jangan mengatakan, aduh Tuhan, hari ini saya sangat perlu, tolong Tuhan jawab doa saya. Besok saya mau bayar cicilan motor saya. Besok saya mau bayar tentang cicilan motor. Bagaimana Tuhan? Nanti tiba-tiba mobil saya atau motor saya ditarik Tuhan. Padahal kita ini sebenarnya kalau kita mengikuti kehendak Bapa di surga, tidak perlu lagi khawatir sebenarnya. Tapi yang membuat kita khawatir yaitu pikiran-pikiran kita yang memang pikiran-pikiran yang negatif ya. Usahakan pikiran kita ini juga harus dibersihkan dengan firman Tuhan ya. Kalau kita punya pikiran ini, pikiran-pikiran memang sangat-sangat negatif, firman Tuhan yang bisa membersihkan ya. Jadi kita datang kepada Tuhan pada saat ini, segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya kita akan memperoleh ya. Jadi yang kedua itu kita minta kepada Tuhan, kita percaya bahwa pada saat itu kita doa, kita pasti terima. Amin. Jangan ragu Bapak Ibu ya. Memang keadaan ini membuat kita ragu ya, ragu, takut, cemas, khawatir. Itulah penyakit saat ini ya. Kita hidup di tahun 2003 ini, percaya kepada Tuhan senantiasa menyertai kita ya. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Mungkin kalau Bapak Ibu kan melihat keadaan saya tidak punya pekerjaan, tapi saya sukacita karena Bapa yang saya sembah adalah Bapa sukacita. Dia memberikan saya sukacita, yang mengetahui kebutuhan saya mulai dari saat kecil yang kecil, yang perhatikan makanan yang besar.
Cuma memang saat ini saya minta sebuah rumah. Bapak, saya minta rumah. Apabila Bapak mengizinkan, saya akan memiliki rumah. Itu pun kalau tidak, saya bersyukur sama Bapak, karena saya masih hidup sampai hari ini. Amin. Saya hidup, Tuhan berjanji, aku akan pelihara kamu, aku akan melindungi kamu, aku akan memberkati kamu. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Inilah inti semua. Kenapa doa kita tidak terjawab Bapak Ibu ya? Yang itu tadi ada dosa dalam hidup kita, merasa bimbang, memaksa Tuhan bukan atas kehendak Tuhan melainkan atas kehendak kita. Ya. Yang ketiga, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang sangat sulit. Memang kadang menyebut nama Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus itu memang berkuasa, tapi hati kita tidak percaya, percuma Bapak Ibu ya. Pada saat saya mau bersaksi sedikit ya, bisa diizinkan Pak. Nah, saya waktu pulang kerja, waktu itu masih saya tinggal di kerja di sebuah toko smart sentral. Pulang kerja hujan-hujan Bapak Ibu ya. Saya bersama keponakan saya, saudaranya Noris, David waktu itu. Pulang Bapak Ibu, hujan, jalan licin, kebetulan baru juga dicor. Jadi pinggiran itu belum rata. Dia bentuk seperti ini ya. Tiba-tiba saya jalan, saya mau menuju sini, pas tikungan. Nah, mobil ini Pipos ini kan panjang. Jadi saya hindari kepalanya, belakangnya yang kena. Pada saat itu sudah dekat, saya dari kaca spion, saya cuma menyebut dalam nama Yesus. Pada saat saya menyebut dalam nama Yesus, saya memang sempat jatuh. Itu ban belakang itu sudah rata di sini Bapak Ibu ya. Rata. Saya punya kemenangan itu adanya Noris David. Dia menangis. Pas saya berdiri, saya tanya, kenapa kamu menangis? Saya kira Grace, saya namanya Grace ya. Oh, Grace sudah mati. Bilang gitu, sudah mati. Saya bilang, kalau Tuhan izinkan saya mati hari itu, puji Tuhan, saya bilang, puji Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita ya. Dia mau ambil kita saat ini, bisa saja Bapak Ibu ya, bisa saja. Jadi pada saat kita diberikan kesempatan untuk bisa hidup, pergunakanlah kehidupan itu untuk memuliakan namanya. Amin. Dan jangan kita ragu-ragu. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi orang percaya. Doa-doa yang saudara belum dijawab, tahun ini Tuhan akan menjawab. Fokuskan hidup saudara kepada Tuhan. Jangan fokuskan yang lain-lain. Prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara, agar saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita